Ya, sekali lagi skripsi itu tidak perlu kamu harus bagus-bagus banget. Menurut pendapat gua yang paling simpel adalah efektifnya skripsi itu harus cepat selesai. Kalau mau bagus nanti bisa diulang lagi kok. Back again. Hoa, teman-teman Slim semuanya, ketemu lagi di Seven Production. Nah, baik teman-teman, kali ini kita akan coba mengangkat topik tentang kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan oleh mahasiswa pada saat penyusunan skripsi. Nah, jadi ini sering terjadi dan banyak mahasiswa yang melakukannya. Nah, dengan adanya video ini gue berharap nih teman-teman mahasiswa bisa lebih mempersiapkan dan lebih teliti lagi ya pada saat mereka menyusun bab demi babnya ya. Jadi ada begitu banyak kesalahan di bab 1, bab 2, bab 3 yang secara tingkat keseringannya itu sangat-sangat intens dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswa ya. Baik teman-teman, seperti apa pembahasannya, kesalahan-kesalahan seperti apa yang ingin gue tunjukkan dan supaya teman-teman bisa pelajari. Namun sebelumnya terlebih dahulu berinvestasilah teman-teman dengan menekan tombol subscribe, share, like, dan komennya. Oke, seperti apa pembahasannya? Check it out! Nah baik teman-teman, kita bicara bab 1 dulu ya. Jadi kalaupun gue boleh katakan bab 1 yang paling sering menjadi kesalahan mahasiswa itu adalah ketika mereka membuat bab 1 pendahuluan ya. Titik berat gue adalah ketika mereka menyusun paragraf demi paragraf di bab 1 pendahuluan ya, sebelum sampai kepada paragraf yang menjelaskan bahwa kenapa harus mengambil judul bla 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 bla. Nah sering sekali teman-teman itu dia kesulitan dalam hal menyambung ya, membuat satu paragraf ya dengan paragraf selanjutnya itu menjadi ada kesinambungan. Nah, jadi yang menjadi kesalahan mahasiswa yang paling sering adalah mereka selalu saja membuat paragraf seolah-olah satu paragraf itu berdiri sendiri dan tidak ada nyambungnya ya dengan paragraf berikutnya. Harapannya adalah setiap paragraf mulai dari paragraf pertama sampai ke paragraf kedua harus memiliki kalimat penyambung yang bisa menyambung antara satu paragraf dengan paragraf selanjutnya. Contohnya seperti apa? Nah, kalau seandainya kita bicara pariwisata, sering sekali kalimat atau paragraf pertama di judul-judul skripsi pariwisata pastinya berbicara tentang pariwisata, seperti itu. Nah, yang kedua, seharusnya paragraf kedua harus menjelaskan contohnya aja. Kalau pariwisata adalah induknya, berarti dia punya anak-anaknya nih. Contohnya adalah kalau di pariwisata, satu perhotelan, yang kedua mungkin tour and travel ya, yang ketiga mungkin tourism itu sendiri, kepariwisataan gitu ya. Nah jadi paragraf kedua harusnya teman-teman itu memulai dengan kalimat penghubung ya, kalimat yang bisa menghubungkan antara paragraf pertama yang bercerita paragraf pariwisata dengan paragraf tentang misalnya perhotelan ya. Jadi ini menjadi kesalahan yang paling sering dibuat oleh mahasiswa karena mereka sering sekali di paragraf pertama sibuk bercerita tentang apa itu pariwisata, seperti apa para pariwisata di sebuah kota tempat dia menjadikan objek penelitian. Namun di paragraf keduanya mereka sering sekali langsung bercerita tentang oke, adapun hotel, jumlah hotel di kota ini terdiri dari bla 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 bla. Nah, itu yang paling sering dilakukan dan menjadi sebuah kesalahan. Ada baiknya teman-teman itu memiliki kalimat penyambung, contohnya adapun tingkat pariwisata yang semakin meningkat biasanya akan diikuti oleh jumlah hotel-hotel atau tempat-tempat penginapan di sebuah kota. Nah, salah satu tempat penginapan ya yang paling banyak diminati adalah hotel. Adapun pengertian hotel adalah bla bla bla. Nah, jadi maksud gua di sini adalah kalimat penghubung seperti itu yang menghubungkan antara paragraf awal, paragraf pariwisata supaya nyambung, dia berkesinambungan ceritanya ke paragraf perhotelan. Berikutnya juga kalimat atau paragraf ketiga, teman-teman harus bisa menghubungkan tentang bagaimana bercerita dari divisi yang ada di hotel. Ya, misalnya divisi di hotel itu ada yang berbicara tentang food and beverage, ada bicara tentang kamarnya, divisi kamar, atau ada yang bicara tentang kulinerinya atau kitchennya. Ya, sampailah nanti teman-teman bisa menghubungkannya ke kalimat atau paragraf yang bercerita tentang judul. Ya, jadi filosofinya sebenarnya sederhana saja teman-teman. Teman-teman harus bisa membangun sebuah paragraf ya
dengan membentuk piramida terbalik. Artinya piramida terbalik, kita berbicara yang paling lebar dulu tentang pariwisata, terus mengkerucutlah kita kepada perhotelan, mengkerucut lagi kita berbicara tentang divisi yang ada di hotel, terus yang ada section di bawah divisi-divisi di hotel, baru kita berbicara tentang masalah atau topik yang kita mau angkat. Terus sampailah kepada kerucut yang paling akhir, yaitu adalah judul teman-teman sendiri. Itu satu. Yang kedua juga di bab 1, sering sekali mahasiswa kebingungan ketika di uji sempro, seminar proposal, kita dosen penguji bertanya gitu loh tentang yang namanya identifikasi masalah atau rumusan masalah. Pertanyaan simpel saja, teman-teman mahasiswa, bagaimana kamu menentukan rumusan masalah kamu? Ya, biasanya mahasiswa ada yang sampai 2 poin, ada yang 3 poin rumusan masalahnya. Nah, jadi mereka kesulitan untuk menjawab. Mereka selalu merasa bahwa ya udah Pak, saya merasa topik ini yang ingin saya bahas. Ya, tidak bisa seperti itu. Jadi ini kan penelitian ilmiah, jadi semuanya harus serba ilmiah. Nah, jadi yang perlu yang gua kasih tahu di sini buat teman-teman, yang namanya rumusan masalah atau identifikasi masalah itu based on teori. Ya, dia harus kembali kepada sumber teori. Dasarnya adalah sumber teori. Nah, sumber teori itu bisa teman-teman dapatkan, satu dari buku pastinya, yang kedua dari penelitian-penelitian terdahulu. Berikutnya kita bicara bab 2. Kesalahan yang paling sering adalah mahasiswa tidak mengerti apa-apa saja teori yang bisa ditaruh di landasan teori atau bab 2-nya. Teman-teman, gue perlu tekankan bahwa yang namanya landasan teori itu adalah penggalan teori dari setiap judul kamu. Kalau misalnya judul teman-teman adalah analisis pengaruh bla 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 terhadap bla 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 bla. Jadi pengertian analisis harus ada di bab 2 teman-teman. Ya, pengertian pengaruh harus ada di bab 2 teman-teman. Berikutnya apa penggalan judulnya? Ini menjadi penting karena tidak semua pembaca mengerti apa itu analisis. Ya, tidak semua pembaca itu bisa mengerti maksudnya pengaruh itu apa, pengaruh yang seperti apa. Ya, jadi teman-teman ketika menentukan teori-teori apa saja yang ada di bab 2, sebaiknya teman-teman harus melihat itu merupakan penggalan dari judul kamu. Oke, jadi apa saja kalimat atau kata yang menyusun kalimat judul kamu harus penggal-penggal ya, membentuk atau membuat teori-teorinya di bab 2 kamu. Ya, dan kedua juga gue mau tekankan untuk bab 2, penting buat mahasiswa mengetahui bahwa semua teori yang ada di bab 2 itu harus ada hubungannya dengan bab 4 analisa. Ya, seperti apa teman-teman menganalisa di bab 4? Semuanya itu pijakannya, dasarnya harus ada teorinya. Nah, inti yang mau gue katakan adalah bab 2 jangan hanya sekedar memperkaya teori saja. Jadi seolah-olah teman-teman masukkan saja teori-teorinya yang ada nyambung-nyambungnya. Ternyata yang paling salah adalah ketika di bab 4 itu teman-teman nggak ada nyinggung sama sekali teori-teori yang tadi teman-teman masukin di bab 2 yang tujuannya hanya untuk memperkaya atau mungkin ke tanda serunya gitu, tanda kutipnya, untuk ya mempertebal skripsi teman-teman. No, jadi semua yang ada teori di bab 2 adalah semua yang akan dianalisa ya. Semua dasar teori yang membantu kamu menganalisa nantinya pada saat di bab 4. Ini yang paling penting teman-teman berbicara masalah bab 2. Baik, untuk bab 3, gue pikir kesalahan tidak terlalu banyak, tapi mungkin harus perlu ditekankan dan dijelaskan. Teman-teman, bab 3 menurut pendapat gue, karena ini merupakan suatu hal yang pastinya semua peneliti, semua penulis pasti akan memiliki di bab 3-nya kesamaan dengan teman-teman punya. Jadi, kamu tidak ada salahnya mengcopy paste. Ya, jadi sekali lagi harus diingat ini, gue harus tekankan, bedakan antara plagiat dengan copy paste. Jadi kalau copy paste adalah kita memang ya, bab 3 itu isinya kalau kamu bilang jenis penelitiannya penelitian apa nih? Ya, kuantitatif atau kualitatif. Ya kalau berbicara kualitatif, bunyi yang akan kamu taruh di bab 3 akan mirip atau mungkin sama dengan bab 3 punya orang lain. Jadi tidak ada salahnya teman-teman mengcopy paste bab 3 orang lain untuk ada di bab 3 teman-teman. Yang penting harus diingat, setiap objek penelitian jangan sampai teman-teman masukkan objek penelitian orang lain, karena kita main copy paste seringkali kita lupa untuk mengganti objek penelitiannya menjadi objek penelitian punya kita. Seperti itu. Jadi bedakan antara copy paste dan plagiat. Plagiat dilarang, copy paste sebenarnya tidak masalah. Nah, sedikit saran saja untuk bab 3, gue berharap teman-teman untuk masa pandemik seperti sekarang kita harus realistis aja. Jadi kalau gue sih menganggap terutama teman-teman yang melakukan penelitian di perhotelan,
Ya ada baiknya memang kita mengambil teman-teman jenis penelitian yang sifatnya deskriptif, kualitatif ya. Alasannya adalah ketika teman-teman memainkan atau menggunakan jenis penelitian kuantitatif, itu kan nantinya akan namanya menyebarkan kuesioner. Sering sekali menyebarkan kuesioner butuh orang untuk mengisinya, entah itu pekerja di sebuah hotel atau mungkin tamu yang menginap di hotel tersebut. Sayangnya, faktanya masa pandemik akhirnya membuat banyak hotel-hotel yang akhirnya mencutikan tenaga pekerjanya dan juga sedikit sekali tamu yang mau menginap. Jadi dengan alasan seperti itu ya saran gua pilihlah jenis penelitian yang benar-benar bisa membantu teman-teman yang sekarang lagi menyusun untuk lebih mudah, lebih cepat pastinya dalam hal penyelesaian skripsinya. Ya, sekali lagi skripsi itu tidak perlu kamu harus bagus-bagus banget. Menurut pendapat gua yang paling simpel adalah efektifnya skripsi itu harus cepat selesai. Kalau mau bagus nanti bisa diulang lagi kok. Ya, artinya teman-teman kalau mau jadi profesor perbanyak yang namanya penelitian, itu juga bisa nanti belajar dan lebih bagus lagi penelitiannya dari satu penelitian ke penelitian selanjutnya. Tapi untuk lulus, gue pikir kita harus bijak. Artinya bijak, teman-teman harus tahu fokusnya kemana, masa depannya baru saja mau dimulai. Jadi selesaikan satu demi satu secara cepat apa yang menjadi kewajiban kamu di kampus supaya kamu bisa meniti karir setelah lulus nanti. Baik, kita bicara bab 4 teman-teman. Bab 4 kalau gua berpikir yang paling sering menjadi kesalahan adalah sering sekali mahasiswa tuh tidak mengerti bab 4 itu analisa apa yang harus kita lakukan. So, yang gua harus katakan adalah yang teman-teman harus analisa adalah yang menjadi rumusan masalah di bab 1 tadi. Kalau seandainya teman-teman berbicara poinnya ada 3 rumusan masalahnya, minimal berarti analisa teman-teman di bab 4 ada 3 minimal. Ya, kalau misalnya 1 berbicara tentang apa itu kinerja, apa itu bicara kepuasan pelanggan, ya. Terus bagaimana pengaruh kinerja terhadap kepuasan pelanggan. Berarti kan di bab 4-nya teman-teman harus menganalisa dulu kinerja sebagai analisa untuk rumusan masalah 1. Yang kedua, berarti poin 4.2-nya analisanya harus menganalisa tentang yang namanya kepuasan pelanggan. Yang ketiga berarti bagaimana pengaruh dari si kinerja terhadap kepuasan pelanggan. Nah ini jadi penting karena sering sekali mahasiswa banyak yang ngeblank ya. Gue percaya teman-teman dosen pengajar yang mengampu mata kuliah metodologi penelitian pasti sudah menjelaskan, sudah mengajarkan. Hanya memang kita mengerti mahasiswa juga terkadang di sebuah kelas pada satu waktu ya kondisinya ada yang mungkin sedang banyak beban, banyak ya masalah, terus sudah kelelahan. Jadi gue tidak menyalahkan mahasiswa, tapi memang terkadang ketika kita jadi mahasiswa juga kita tidak 100% fit ya di satu kelas. Jadi sering sekali apa yang diajarkan pada saat itu sering tidak sampai. Nah, di sini fungsinya video ini mencoba untuk membantu teman-teman semua. Jadi bab 4 itu kamu menganalisa apa yang menjadi rumusan masalah. Tidak perlu lari dari itu semua. Dan apapun yang harus teman-teman analisa sebenarnya di bab 4 ini haruslah seperti bagaimana teman-teman melihat di objek penelitian realnya itu seperti apa kejadiannya ya. Misalnya gue pergi ke sebuah hotel pak dan gue melihat ada permasalahan dalam hal uniform atau cara mereka berpakaian. Mereka resort tapi pemilihan jenis pakaiannya itu sangat membuat mereka maaf kata berkeringat, dan satu tidak bagus untuk dilihat oleh tamu, yang kedua juga menimbulkan bau yang tidak sedap. Nah jadi masalah itu yang ingin gue angkat pak. Nah makanya di bab 4 teman-teman harus ya benar-benar mengaduh antara apa yang terjadi di lapangan dengan teorinya. Teori seragam untuk resort atau di perhotelan itu sebaiknya seperti apa. Coba namanya teman-teman analisa, dibenturkan, dan disitulah nanti dapat apa yang menjadi solusi yang bisa teman-teman pakai untuk di bab 5-nya ya. Jadi supaya harus diingat dari bab 1 sampai bab 5 harus dapat benang merahnya, garis lurus. Bab 1 bercerita dari awal pariwisata, bab 2 membantu dalam hal landasan teori sehingga menguatkan teman-teman, membantu pembaca mengerti apa yang dimaksud dari judul teman-teman. Bab 3 bagaimana teman-teman punya jenis penelitian, sumber datanya itu harus diceritakan supaya semuanya mengerti, dan bab 4 menganalisa. Kelima timbullah kesimpulan dan saran. Ini semua harus menjadi satu garis lurus yang membawa pembaca lebih mengerti dan lebih mudah untuk mengerti hasil dari penelitian teman-teman.
Baik teman-teman, bab terakhir yaitu bab 5. Jadi yang menjadi kesalahan paling sering dilakukan mahasiswa adalah mereka juga lupa bahwa bab kesimpulan dan saran harus menyimpulkan apa yang menjadi rumusan masalah di bab 1, apa yang menjadi identifikasi masalah di bab satunya. Kalau di sana bercerita ada 3 poin, berarti kesimpulan teman-teman pun minimal harus ada 3. Ya, sarannya pun seperti itu, minimal harus ada 3. Jadi jangan pernah menyimpulkan di luar dari apa yang menjadi rumusan masalah. Ya, jadi fokus aja kamu berbicara apa di poin-poin rumusan masalah, ceritakanlah itu juga di kesimpulannya. Terus saran kamu terhadap 3, misalnya kalau 3 ya, 3 rumusan masalah kamu itu sarannya apa? Ya, so teman-teman, ayo kamu harus mengerti inilah namanya penelitian ilmiah, semuanya sangat rapi tersusun dan yang pasti membuat kita semakin lebih mudah mengerti, terutama pembaca-pembaca di luar bidang yang kita tekuni. Dan ada satu hal yang memang sedikit perlu gue ceritakan terhadap bab 5. Ada beberapa mahasiswa gue temukan, terutama ketika mereka mengambil jenis penelitian kuantitatif, sering sekali kesimpulannya itu hanya berisi tentang bahwa mereka mengatakan bahwa semacam ada hubungan antara si variabel 1 dan variabel 2. Oke, pembuktian kedua adalah pengaruhnya sangat kuat antara si variabel 1 dan variabel 2. Gue nggak menyalahkan ini sepenuhnya teman-teman, tapi ayolah kita itu di bab 1 membuat yang namanya manfaat penelitian. Salah satunya adalah kepada hotel atau objek penelitian yang kita pilih. Kalau seandainya objek penelitiannya adalah hotel, harusnya kita memberikan sumbangsi pikiran kita melalui skripsi kita ini terhadap teman-teman yang ada di industri di hotel. Nah, kalau hanya kesimpulan dan saran kita berisi tentang yang tadi gue katakan bahwa ini ada pengaruhnya terhadap ini pengaruhnya sangat besar atau kecil, menurut pendapat gue ini sangat-sangat kurang fair, dan sebenarnya pihak hotel pasti punya ekspektasi yang lebih ya ketika mereka mengizinkan kamu untuk meneliti di hotelnya. Jadi saran gue adalah kesimpulan dan saran harus benar-benar spesifik, detail, dan menunjukkan bahwa kamu punya pisau analisa yang sangat tajam, mengiris setiap masalah-masalahnya menjadi lebih jelas, sehingga itu bisa menjadi sumbangsi buat hotel untuk meningkatkan mereka punya pelayanan atau operasional ya harian mereka. Jadi teman-teman bicaralah artinya ketika memang apa artinya kalau seandainya ada hubungannya, terus kalau pengaruhnya besar atau kecil, apa yang menjadi keuntungan atau apa yang harus diperbaiki oleh si hotelnya, sehingga hotel benar-benar merasa terbantu, ada sumbangsi ide yang bisa kamu berikan kepada mereka. Nah baik teman-teman, itu saja kira-kira kesalahan yang paling sering dilakukan oleh mahasiswa dari bab 1 sampai bab 5. Namun sedikit tambahan yang paling juga sering gue mau katakan daftar pustaka. Teman-teman, ini penting karena apa? Ketika memang penelitian kamu bagus dan akhirnya diperbincangkan banyak orang, ya kamu harus mengerti bahwa semua sumber teori kamu harus mencantumkannya di daftar pustaka. Ya, sering sekali mahasiswa melakukan kesalahan, dia menaruh sumber teori di bab 2 tapi lupa untuk menaruhnya di daftar pustaka. Ya, itu satu. Yang kedua juga cara mengutipnya. Jadi teman-teman itu sebenarnya di meja sidang harus membawa semua sumber teori. Itu sebenarnya idealnya. Jadi tidak perlu bukunya dibawa semua karena nanti akan setinggi-tinggi, setebal-tebalnya, wah luar biasa. Tapi yang diharapkan adalah teman-teman cukup mengutip saja yang apa berisi bunyi dari teorinya, tinggal di fotokopi. Terus di fotokopi juga yang pertama adalah cover depan dari si buku, yang kedua adalah tentang lembaran atau halaman di mana tahun terbit dan penerbit dari si buku. Itu saja. Jadi sebanyak-banyak apapun teori teman-teman yang teman-teman kutip, semuanya itu bisa teman-teman bawa ke meja sidang dengan mengumpulkan print out-nya saja, tidak perlu buku yang tebal-tebal. Oke teman-teman, itu saja penjelasannya tentang apa saja kesalahan-kesalahan yang paling sering mahasiswa lakukan ketika menyusun sebuah skripsi. Semoga ini sangat membantu dan pastinya sukses selalu buat teman-teman yang lagi menyusun skripsinya. Oke, jangan lupa juga berinvestasilah dengan menekan tombol subscribe, share, like, dan komennya. Oke teman-teman, itu saja. Subre. Thank you very much and God bless you all. Out.